Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah, melaksanakan tugas dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Setiap individu dari umat Islam harus menjadi penyambung tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah. Berdakwah adalah tugas yang mulia, sehingga dengan dakwah tersebut Allah menyematkan predikat khaira ummah atau sebaik-baik umat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, setiap muslim berkewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Namun demikian, jangan sampai dakwah kita justru malah menjauhkan mereka dari yang ma'ruf dan menjerumuskan ke dalam kemungkaran. Barangkali kisah berikut patut untuk kita simak. Suatu hari ada seorang laki-laki pergi ke masjid. Ia lupa mematikan HP-nya atau membuatnya tidak bersuara. Dan secara tiba-tiba HP itu berdering-nyaring waktu sedang berdoa. Seorang takmir langsung menegurnya dengan keras dan mengatakan, apa dia tidak bisa membaca peringatan yang ditempel di dinding bahwa HP harus dinonaktifkan atau diheningkan ketika masuk masjid. Sementara beberapa orang merundungnya usai berdoa karena menganggap dia sudah mengganggu kekhusyuan dan ketenangan mereka. Sepanjang jalan pulang ke rumah, istrinya pun terus memarahinya karena keteledorannya tersebut. Laki-laki itu betul-betul depresi karena merasa dipermalukan dan direndahkan. Maka sejak saat itu dia memutuskan untuk tidak lagi melangkahkan kakinya ke masjid. Malamnya ia pergi ke kafe, sebuah klub malam yang menyajikan pertunjukan yang berbau erotisme. Masih merasa gugup dan terguncang, ia tidak sengaja menumpahkan minumannya di meja. Pelayan bar dengan sigap meminta maaf, membersihkan meja dan memberikan lap bersih untuk membersihkan pakaiannya yang terkena tumpahan minuman. Sementara petugas kebersihan langsung mengepel lantai dan manajer kafe sambil tersenyum memberikan minuman pengganti. Ia juga memberikan pelukan hangat dan berkata, jangan khawatir, siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Sejak saat itu ia menjadi pengunjung setia dan hampir setiap malam datang ke klub malam itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari cerita di atas ada pelajaran menarik yang bisa kita ambil, bahwa kadang dakwah kita bukan membuat mereka itu masuk surga, tetapi justru malah mengantarkan mereka terjerumus ke dalam neraka. Lalu apa yang salah dalam dakwah kita? Dakwah merupakan perintah agama. Lewat kegiatan dakwah inilah literasi keagamaan bisa dilakukan. Dan yang perlu diingat, kesuksesan dakwah seorang dai bergantung pada strategi dakwah yang dia lakukan. Dan agar dakwah efektif dan tepat sasaran, Al-Quran telah menunjukkan cara dan metodenya,
sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, dakwah bil hikmah berarti menyampaikan dakwah dengan arif, dengan bijaksana, dilakukan dengan pendekatan yang halus untuk menyasar penerimanya. Oleh karena itu, pendakwah harus tahu karakteristik orang yang akan menerima dakwah dan juga melihat segmentasi sasaran dakwah yang dilakukan, sehingga membuat penerimanya itu nyaman untuk menerima dakwah yang dia sampaikan. Banyak perjalanan dakwah seorang dai dan penyeru kebenaran yang mengalami kegagalan karena tidak mampu memahami pengertian hikmah, dan akibatnya segala pemikiran dai tidak mampu menembus ke dalam jiwa objek dakwah. Hikmah adalah modal dakwah yang memberi keleluasaan kepada para dai untuk bergerak dan mengukur kemampuan objek dakwah berdasarkan perbedaan karakter, tempat, waktu, dan pertimbangan kondisional lainnya. Kreativitas dan inovasi dalam dakwah memang sangat diperlukan sepanjang tetap dalam koridor syariat. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah dakwah bil mau'izatil hasanah. Berarti memberi kepuasan kepada jiwa seseorang atau komunitas yang menjadi sasaran dakwah. Hal itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, memberi nasihat, pengajaran, serta teladan yang positif. Dakwah harus dilakukan dengan nasihat atau pengajaran yang baik. Artinya, nasihat dapat masuk ke dalam hati, dan ini akan tercapai jika dilakukan dengan lemah lembut, tanpa kekerasan, tanpa mengungkapkan dan mengungkit-ungkit kesalahan maupun dosa yang telah dilakukan, meski dengan tujuan yang baik. Dai harus memahami dan menyadari keadaan pihak lain dan bersabar dalam menghadapinya. Dakwah pada umumnya dapat diterima bila disampaikan dengan damai, dengan bahasa dan tutur kata yang menyejukkan. Namun demikian, dakwah dengan intonasi yang tinggi bukan berarti tidak diperbolehkan. Boleh tegas, asal tidak menghina, tidak mencela, dan juga tidak merendahkan maupun menjelekkan kelompok yang lain, yang justru itu bisa memecah belah persaudaraan. Yang perlu digarisbawahi adalah seorang dai tidak sekedar harus membekali dirinya dengan retorika yang baik, tetapi juga memiliki ilmu yang mumpuni supaya isi dakwahnya itu tidak melanggar etika masyarakat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk tetap lemah lembut di dalam mendakwai Fir'aun yang sudah jelas-jelas sombong dan arogan, dengan firman-Nya, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Jamaah rahimakumullah, sementara itu dakwah mujadalah billati hiya ahsan, maksudnya adalah dakwah yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran atau dialog sesuai dengan kondisi sasaran dakwah
tanpa melukai perasaan mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menjadi dai ke negeri Yaman, salah satu petuah beliau dalam kerja dakwah adalah hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Padahal Mu'adz berangkat bukan dalam misi politik atau keuntungan duniawi, tetapi dalam misi dakwah atau urusan ukhrawi. Tetapi masih juga diwanti-wanti oleh Nabi terkait dengan kezaliman. Itu artinya dalam melaksanakan tugas dakwah bisa jadi akan ada orang yang terzalimi dengan dakwah kita, baik itu secara fisik maupun secara perasaan. Oleh karena itu, mari kita perbaiki cara dakwah kita agar apa yang kita sampaikan benar-benar terpatri dalam benak dan hati orang yang kita dakwai. Jaga perasaan mereka supaya mereka selalu simpati dan tidak antipati terhadap dakwah yang kita sampaikan. Terus semangat dalam mengemban tugas dakwah. Kedzaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.